Ya, sekali lagi shalom, saudaraku. Kira-kira seminggu yang lalu, ya mungkin hari Senin ya, Selasa, saya dapat yang dikirim lewat HP itu satu renungan, renungan yang bukan renungan langsung ke firman Tuhan, ya, tetapi renungan tentang kehidupan. Ya. Itu disampaikan oleh saudara kita Pak Knau, ya. Dan saya terhenyak dan Tuhan mulai bicara. Waktu itu renungannya begini. Kalau kehidupan ini adalah suatu perlombaan, yang menang bukan yang kaya, bukan pula yang pintar atau pandai, tetapi adalah orang yang bahagia. Nah, itulah di situ, saudara. Yang menang adalah orang yang bahagia hidupnya, bukan yang kaya, dalam arti banyak mengumpulkan materi, duit, atau yang pintar, mungkin pintar badminton, pintar tinju, pintar bikin macam, bukan itu, ya. Kalau dianggap ini hidup adalah perlombaan, yang menang adalah yang bahagia hidupnya. Nah, disitulah Roh Kudus mengungkapkan, ajarilah mereka. Ngerti nggak cara mencapai kebahagiaan itu? Karena kebanyakan orang mengharapkan bahagia itu ya benar, nggak salah. Tapi dikiranya bahagia itu dengan banyak uang, dengan anak yang baik, ya karakternya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ajarilah mereka supaya mereka benar-benar mengalami kebahagiaan yang sejati sesuai yang ditulis dalam kutipan tersebut. Maka saya disampaikan, Tuhan menyingkapkan. Buka Lukas 11 ayat 28. Ya. Nah, ini siapa yang pengen bahagia, ikutilah firman ini dan bersama Roh Kudus, bersandar pada Roh Kudus, praktekkan. Dipastikan, ya, ada jaminan untuk sukses, ya, sukses dalam arti mencapai kebahagiaan tersebut. Sekarang Matius yang pertama ini, ya, perhatikan. Ya, 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan yang orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Nah, perhatikan ya, ini ada waktu itu Tuhan Yesus lagi mengajar, berkhotbah, berkerumun banyak orang, ya, karena sebelumnya Tuhan banyak melakukan mukjizat, ya, jadi orang berkerumun. Nah, para ibu ini mengatakan bahwa ibu yang namanya Maria, ibu Yesus, adalah seorang wanita yang berbahagia karena punya anak yang populer. Nah, kalau sekarang mungkin presiden, yang macam-macam itulah, ya. Jadi ini topiknya ini, ya. Dunia menganggap bahagia kalau anak kita sukses. Kita sukses secara materi, secara duniawi, secara politik, secara militer. Nah, disinilah jawaban Tuhan, ya, kunci untuk kita bahagia. 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ini perhatikan, ya. Yang ini Yesus ini menyangkal, ya. Bukan, oh ya puji Tuhan, mama saya bahagia karena saya populer dan baik hati. Bukan, ya. Tuhan ngomong yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Nah, ini firman Allah ini rema, saudara, bukan logos. Ini yang sering menyesatkan kita. Alkitabannya bukan sesat, ya, jangan salah tangkap.
metode kita yang sering salah. Mendengarkan ini adalah aktif. Jadi firman Tuhan ini ada dua, saudara, rema dan logos. Ini namanya rema ini. Setebel ini, maaf, ini namanya logos. Ya, logos itu firman yang tertulis. Ya, kalau rema, firman yang langsung diucapkan seketika itu untuk kepentingan jemaat, hubungan dengan Tuhan. Ya, komunikasi langsung gitu loh. Ya, komunikasi langsung. Itu yang namanya rema. Ini didengarkan ini, bukan membaca firman Allah, ya, tapi mendengarkan, ya. Kayak waktu Yesus mengajar, waktu itu Maria duduk diam di dekat kaki Tuhan dan terus-menerus mendengarkan. Nah, itu rema, saudara. Ya, contoh saudara sekarang mendengarkan suara saya itu, apa yang nanti didapat itu namanya rema, ya. Memang bisa logos ini menjadi rema, nggak salah, ya. Tetapi kita belajar harus dengar rema dulu, ya. Kalau enggak ini huruf mematikan. Nggak percaya sekarang buka, ya. 2 Korintus, ya. 2 Korintus 3 ayat 6. Ayat 4 sampai ayat 6. Ya. Kalau kita salah metodenya, ya, bukan salah firmannya loh, jangan salah ya. Salah caranya menanggapi langkah kita salah, kita akan mati rohaninya. Gak ada ketemu Tuhan, cuma amin, amin, griming, geter terus ketemu Tuhan. Nah, itu hanya perasaan sendiri saja, ya. Nggak pernah ada klik dengan Tuhan. Nah, ini yuk baca ini. Inilah yang perlu diperhatikan. Ya. 2, 3. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Ayat 5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Amin. Baca lagi. Ya, ini kunci saya berulang-ulang ini. Ya, kalau nggak ketemu, nggak terpecahkan ini, Anda nggak akan bisa klik benar-benar selanjutnya, klik terus dengan Tuhan, Anda mungkin. Kami ini jelas sekali. Ya, ayo ini ya. 2, 3. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, ya, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ini, saya tidak anti baca logos loh ya, saya pun baca, ya. Dan saya dapat terima langsung buka logos, ya. Tapi dapat dulu, ini mau bicara ini singkapkan, baik untuk ngoreksi pribadiku maupun untuk para jemaat. Nah, ini ya, kalau kita hanya baca-baca ini tanpa klik dulu dengan Tuhan, ini mematikan. Rasanya sudah bangga, katam 10 kali, 15 kali. Tiap hari baca. Gak ketemu-ketemu. Serius. Termasuk nyembah yang gak klik dulu, nyembah geter-geter. Ya, tapi gak ada hubungan, saudara. Gimana ya kalau begitu? Contohnya ini seperti pacaran sih ya. Jujur saja ngomong saya. Seperti pacaran.
harus nyambung dulu, ya. Bukan hanya baca nih surat itu, haleluya, tapi nyambung. Surat ini alat, saudara, untuk mengungkapkan isi pria kepada wanita, maupun jawaban wanita kepada cintanya sang pria. Ya dulu surat, kalau sekarang mungkin WA, atau yang melalui alat lain lah ya. Nah, jadi jangan lagi kita baca dulu, saudara. Ya, memang permulaan kalau dari kecil itu dididiknya sekolah minggu ya harus baca. Ya, bukan salah. Tapi suatu saat setelah mulai akil balik biasanya, ya mulai remaja, mulai ada yang lahir baru, lah itu harus berubah. Ya, mulai klik dengan Tuhan. Hubungan dulu, saudara, baru baca. Ya, kalau nggak bisa, saudara, percaya saja. Dan tidak akan bahagia, karena yang bahagia adalah yang mendengarkan, aktif. Bukan firman dibaca. Ya, ini mematikan, saudara. Rasanya bangga banget, ngerti segalanya. Oh, hebat ini saya, di mana-mana tahu. Ya, ayatnya di mana, dan sebagainya, ngerti, tapi mematikan. Ya, maksudnya mematikan itu rohaninya nggak ada hubungan dengan Tuhan. Ya, dalam roh itu hubungan roh dengan Tuhan nggak ada. Nah, kenapa? Ya karena alatnya salah. Ya. Nah, jadi harusnya itu ya kembali ke Lukas 11 ayat 28. Ya kembali. Ya jelas ya saudaraku. Ya. Nah, sebelumnya 2 Korintus 16 ya. Saya loncat ke 2 Korintus 16. Ya, jadi saya ulangi lagi, harus hubungan dengan pribadi Tuhan dulu. Mendengarkan remanya. Rema itu firman yang seketika itu diucapkan kepada orang tertentu, situasi tertentu, keadaan tertentu spesial kepada orang itu namanya rema. Ya, itu yang harus didengarkan. Ya. Bukan logos, ini logos benar nggak salah ya, bolak-balik saya ngomong. Kecuali saudara mau ujian, ya, mau ujian kuliah, ya, STH, MTH, doktor teologi, ini harus ngerti ini. Ayat ini di mana gambarannya apa. Tapi kalau kita sebagai orang yang praktisi ini mendengarkan yang lebih penting. Aktif ya kan sih? Nah, kenapa ya orang itu bertahun-tahun ke gereja ya serius, aktif, tapi nggak nyambung-nyambung. Nah ini jawabannya. Yo 2, 3. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ya, jadi pengertian percaya itu berbalik, ya. Di samping menerima, ya, itu setelah menerima tuh berbalik. Artinya yang dulu aku sentris, caraku sentris, kepentinganku sentris, materi sentris, sekarang berbalik. Karena yang ada di dalam aku sekarang bukan Adam yang lama yang telah jatuh dalam dosa, ingin menyerupai Allah, bisa menentukan segala sesuatu dengan cara dan metode sendiri. Itu dosa asal manusia itu, bukan mencuri, bukan berzina, bukan. Pertama-tama muncul dosa adalah makan buah terlarang, karena buah terlarang itu menarik perhatian si Hawa. Dilihat, oh menarik ya. Kalau makan saya bisa mengerti baik dan jahat. Artinya saya nggak perlu bersandar sama Allah lagi, mandiri. Nah itu dibawa sampai hari ini. Nah Tuhan datang ke dunia supaya mengembalikan, kamu jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah banyak ayatnya di Amsal dimanapun. Tapi ikutilah Tuhan, ya, ajarannya, jalan-jalannya, ya. Karena kamu kalau melangkah terus, ada jalan yang
Ada jalan yang lurus, tapi ujungnya itu bengkok. Saudara. Ada ya, rasanya benar ini. Ya. Tapi ujungnya itu menuju maut, saudara. Mati maksudnya. Contohnya ini, baca. Nyembah. Saya pernah nyembah sungguh, pasar roh. Ya. Hampir 100 hari, saudara. Saya saking gandrung. Tapi lama-lama itu, jadi bukan salah ya bahasa rohnya ya. Tapi lama-lama jadi karena semangatnya atau gimana ya nggak tahu ya dulu. Rasanya jadi lama-lama bukan yang dari dalam, tapi sekedar ngomong. Ya, Tuhan ngomong bukan cara begitu. Bahasa roh adalah hubungan dengan aku. Muncul dari dalam hati. Bukan diprogram seperti yang saya lakukan. Masuk jam seperti karyawan, pegawai. Jam 8 sampai jam 12. Bahasa roh. Jam 12 sampai jam 1 siang makan. Masuk lagi. Saya saking semangatnya. Yang anehnya ini Tuhan menjawab, memberi teguran setelah 96 hari kira-kira. Kurang 100 hari kurang. Bukan caranya begitu kamu bahasa roh mendekat kepadaku. Nah, ya ini sekarang. Apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, ini berbalik. Dari Adam yang jatuh dalam dosa, kepada Tuhan. Maka selubung itu diambil daripadanya, terbuka, biar, gitu. Nah, biar tahu ya, kayak terang. Aku ngerti sekarang. Ya. Kalau dulu ya saya, jadi nggak sama ya masing-masing. Kayak seperti ada selaput. Nah ini seperti gini, tapi air ini, tabir air. Saya lihat kelihatannya ya terlihat, tapi ada penyekat seperti ya, bukan tabir air, seperti tabir. Tapi jelas, tapi nggak mantep. Nah itu setelah saya lewati itu, ini padang rasanya. Ya, nah itu selubung ini. Selubung ini diambil ya daripadanya. Karena berbalik ini. Kalau cuma percaya, amin, haleluya, aku diselamatkan, mati masuk surga, hatinya belum berbalik, ya selubungnya nggak dibuka. Menjadi namanya agamawi. Rasanya sudah menunaikan tugas agama, sudah ke gereja tiap minggu, sudah baca firman tiap hari, tiap saat, tiap jam, tiap menit. Sudah apalagi lah, persembahan ini itu. Nah, padahal Tuhan mengendaki berbalik, ya, supaya apa? Supaya bisa hubungan lagi, ya, kepada Dia, karena Dia yang Maha Kuasa. Program kembalinya ngikuti Dia, jangan ngikuti kita, malah kita mendikte Tuhan. Ya nggak ketemu, ya. Jadi ngikuti Tuhan caranya bagaimana? Ya caranya itu, ya. Sekarang aku mau benar-benar mendengarkan suaramu. Bukan sekedar baca, mulai rindu, ya rindu. Nah mungkin saudara ada yang bingung, loh saya nggak pernah berbuat dosa kok. Nah, dari kecil, seperti ada anak muda yang kaya kan dulu, ada di Alkitab. Apa kesalahan saya? Saya nggak pernah nyuri, nggak pernah berzina, nggak pernah judi, nggak pernah narkoba. Saya ini orang suci, kudus. Nah, ini sekarang kita buka, ya. Mungkin ada yang saudara rasanya begitu, ya. Kita baca Mazmur, ya, supaya saudara mantap, kita semua ya, bahwa kita mengenal dosa waris, ya. Dan ini bisa sewaktu-waktu muncul, kalau nggak klik terus dengan Tuhan, ya. 51, ya. Sudah mulai, ya, mulai 50. Mazmur pasal 51, ya, sampai ayat
8 saja. Ya. Ini yang namanya dosa waris. Ya. Semua orang, ya, walaupun baru lahir, pada dasarnya ada dosa waris. Ya, banyak sekali contoh-contohnya. Saya pun punya cucu. Sudah punya, apa-apa dibeli 2 karena kembar, ya, bisa diambil, ya, dipegang 2-nya. Wah, nanti sana ribut. Ya. Tinggal kejar-kejaran mungkin ribut lagi. Itu dari kecil loh, padahal sudah diajari supaya jangan begitu, sudah diberikan satu-satu. Tetap sewaktu-waktu bisa muncul begitu. Ya. Atau ngerti-ngerti gigit, atau ngerti-ngerti ngantem lah, ya bukan keras ya, tapi ya jadi masalah, nangis. Dari kecil sudah aku sentris, nggak mau bersandar kepada Tuhan. Ya, sekarang ayat 1. Mazmur 51. Ayat 1. Baca ya, supaya saudara ngerti, supaya sadar ini kita ini mengandung dosa waris sebelum berklik dengan Tuhan. 2, 3. Untuk pemimpin bidulan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsyeba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Nah, ini kisah Daud ini berjinah, ya. Suaminya dimatikan, istrinya dijadikan istri, istrinya yang Uria itu namanya. Ya, terus bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Nah, ini permohonan Daud. Aku salah Tuhan. Aku sudah dosa. Ia membunuh suaminya, ia selingkuh dengan istrinya, dan seterusnya. Ya, terus sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Nah, ini orang yang berdosa kalau mau jujur, pasti dalam hatinya sadar aku melanggar. Dan bergumul terus di dalam hati. Ya, ini Daud ini. Kalau enggak ya, enggak ada perasaan, namanya robot. Ya, ini pasti sadar ini. Nah, ini mengakui, ya, saya sadar itu, dan teruskan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ya? Jadi jangan menyalahkan pihak lain kalau kita berdosa. Ya. Kenapa aku nyeleweng misalkan? Yang istriku begitu, rewel tiap hari. Aku gak betah. Nah, jadi aku teler atau nyeleweng atau lah narkoba saja supaya tenang di sana. Nah, lama-lama nyeleweng dengan perempuan lain karena istri saya. Nah, ini cari alasan atau istrinya. Begitu juga kebalikannya. Nah, engkau sajalah aku berdosa. Ya bukan kepada suaminya atau istrinya, apa gembalanya atau jemaatnya, tapi kepada Tuhan. Apa yang kau anggap jahat. Nah, teruskan. Nah, ini, saudara. Ayo baca keras-keras. 2, 3. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini ya, di samping sadar aku dosa, melakukan kesalahan, aku pun sadar dalam diriku ini jahat benar, tidak mau bersandar, maka munculnya buah kejahatan. Kalau kita mau mutlak bersandar kepada Allah, munculnya buah roh.
damai sejahtera, sukacita, kemurahan, kesetiaan, pengendalian diri, ya, dan lain seterusnya. Ada 9. Nah, ini saya dari kecil dikandung pun sudah. Ya, ini namanya dosa waris, saudara. Waris dari Adam yang pertama, bukan waris yang bagus, malah waris yang bersandar pada diri sendiri. Itu yang menjadi akhirnya Tuhan turun ke dunia, ya, menebus dosa kita untuk kembali hubungan dengan Dia. Ya, nanti ketaatan adalah suatu kewajaran kalau sudah klik dengan Tuhan. Ya, terus ya, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, saudara, dalam hati ini. Bukan kebenaran yang di luar. Wah, sopan santun, ini itu, tapi hatinya culas. Nah, itu kebenaran yang di luar. Orang lain kalau nggak ngerti, wah itu Pak Yoram sopan santunnya bagus, ngomongnya bagus, tapi hatinya tidak benar. Nah, Tuhan, ya, ini kebenaran dalam batin. Nah, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ya, kalau kita sudah ngakoni ini semua, maka dia akan dengan diam-diam, bukan menggelegar, saudara, ya, tapi tenang. Amin. Oh, begini ya ternyata ya. Terbuka, saudara. Ya, bukan yang spektakuler ya. Kalau zaman perjanjian lama, kehadiran Tuhan itu spektakuler. Halilintar, ya kabut hitam gitulah, macam-macam. Kalau sekarang anteng di sini, diam-diam, ya. Terus ya, dah sampai di situ dulu. Nah, ini harus tahu ya, nah, kembaliin ke masalah tadi ya. Jadi kita ini harus mendengar rema, ya, dan sadar. Kalau saudara yang belum, mulailah sekarang berdoa, ya. Aku banyak dosa, ya, karena dalam diriku sudah sebelum aku lahir pun sudah dikandung dosa, ya. Nah, ini nggak bisa karena misalkan anggaplah orang tuanya sudah klik dengan Tuhan. Istrinya suami istri papa mamanya sudah klik, ya, punya anak jadi ikut langsung klik. Nah, enggak begitu, saudara, enggak begitu, ya. Masing-masing pribadi, ya, itu harus bertanggung jawab, ya. Jadi masalah klik dengan Tuhan tidak bisa gendong-gendongan, ya, enggak bisa. Kita sebagai orang tua walaupun sudah klik benar, ya, sebelum lahir pun kita sudah klik, misalkan begitu, tapi si anak tetap membawa dosa asal, ya, karena di hadapan Tuhan tanggung jawab adalah pribadi masing-masing kepada Dia, ya, tidak ada gandeng cenengnya, ya, dengan orang tua kita, ya. Hanya biasanya anak tersebut lebih gampang dekat Tuhan, lebih gampang klik, karena sering dididik, dituntun, diberi contoh-contoh oleh orang tuanya. Nah, memang bisa lebih cepat, tapi tidak jaminan, ya. Nah, tetapi ia berkata, ini yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Kalau dibaca ini, saudara, ini nyinggung sekali loh. Mamanya tersinggung. Betul enggak? Oh, anaknya hebat kok malah disangkal. Yang bahagia bukan mama saya. Saya terkenal, mama saya yang bahagia, bukan. Yang berbahagia mendengarkan firman rema Allah dan memeliharanya. Ya ini, setelah dapat rema, ya, firman Allah yang hidup, sudah didengarkan, mendengarkan, yang memeliharanya untuk apa? Untuk bertumbuh. Makanya, ya, saya spesial ini hari ini mengucapkan kepada Bang Kris yang belum lama ini, oh gini, ya kan, supaya memelihara, ya, tidak hanya cuma oh ya terbuka, bukan, ini memang nomor satu itu dulu, tapi selanjutnya memeliharanya itu gimana? Yaitu mulai kayak orang berkasih-kasihan,
bercinta-cintaan kira-kira begitu, ya. Mulai baca. Ini biar terbuka ini nanti. Tanda-tandanya itu. Nggak ada bosannya. Ngantuk pun menjadi tidak ngantuk. Seperti kita baca surat cinta itu. Jadi kalau ada orang yang katakan mau nggak bisa tidur supaya baca firman Tuhan, itu kebalik, saudara. Ya. Kalau orang sudah benar-benar apa tadi, klik ya istilahnya, sudah benar-benar nyambung, sudah dibukakan seluruhnya, semakin baca semakin tidak bisa tidur. Saking bergairahnya di sini. Ya. Nah, ini kesaksian istri saya dulu. Saya sering sekali sampai jam 3, ya, jam 2 nggak bisa tidur. Bukan nggak bisa karena gelisah. Saking hebatnya ini loh Tuhanku. Nah, itu tandanya. Nah, tandanya adalah begitu. Jadi memelihara. Karena apa dipelihara? Karena firman Allah, rema itu benih. Ada ayatnya di Lukas 11 kalau nggak salah. Ya, tentang penabur itu. Lukas 11 kalau nggak salah. Matius 13 kira-kira di situ. Firman, benih itu yang ditebar di tepi jalan kan ada. Atau pokoknya yang ditebar-tebar itulah di jalan. Benih itu adalah firman Tuhan. Ya. Jadi, ya mungkin saudara agak, sekarang kita baca Lukas 8 ayat 11. Nah ini, baca ya, 2, 3. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Ya, jadi firman Allah itu benih, alias bisa bertumbuh. Kalau kita memeliharanya sesuai yang dia butuhkan dalam pertumbuhan itu. Ya. Kalau enggak, karena bertumbuh ini kayak tanaman aja lah. Kalau tanam padi harus ada airnya dulu, dipacul dulu, di traktor apa dipacul, harus digenangi air, tapi jangan ketinggian. Ya, mungkin berapa senti itulah. Ya, tanami padi. Kalau ditanam di tanah yang kering, ya nggak jadi, saudara. Ya, jadi ini harus mengikuti metode Tuhan. Kalau tanam apalagi, kalau zaman dulu ya tanam apa namanya itu kurma, ya. Kalau di Arab sana ya di daerah Israel tanam kurma itu digali di pasir, padang pasir, ditutupi batu yang besar. Ya. Nanti setelah dia tumbuh akar ke dalam, dia akan desak batunya, tergelinding, ya, ini tumbuh. Karena tumbuh batunya terguling. Nah itu caranya. Kalau langsung ditanam tidak bisa, mesti kering. Nah, ini harus mengikuti metode Tuhan, alam. Kalau tanaman ya alam, ya, kemauan dari si benih. Tetapi kalau ya, contohnya tanam kangkung ya harus di air bener, bukan di tambang ya. Dia di kangkung itu, contohnya kangkung. Nah, firman Allah harus dipelihara. Tujuannya apa? Supaya bertumbuh. Kalau enggak, ya enggak bertumbuh. Macet atau kena gangguan, saudara. Nah, kena gangguannya apa ya? Duniawi. Macam-macam, ya. Iri hati, benci, dendam, ini, itu. Aduh, akhirnya melebak. Jadi, apakah orang yang sudah klik, bisa terus klik? Pasti 1000% sukses? Oh, belum tentu. Memang sudah dibeli alurnya, kayak kita ke Purwokerto lah, ada jalurnya, misalkan lewat Haji Barang. Apakah pasti sampai? Oh ya belum tentu. Bisa-bisa di Pancasan macet karena tidak kuat naiknya. Atau mungkin ada truk menghalangi, kita kagok. Nah akhirnya berhenti di situ, atau kehabisan bensin. Ya. Nah, tapi sebetulnya yang namanya sudah klik, sudah diberi kemampuan untuk sampai dengan tujuan. Misalkan kita ke Purwokerto. Tapi di kanan kiri juga banyak godaan, ada lubang di jalan, jalannya berlubang, ada truk yang macet, ada tanjakan, ada hujan, dan seterusnya. Jadi ini, maka kita harus memelihara. Oh ada truk, oh ini macet truknya, oh saya harus gimana.
Jauh-jauh saya sudah mulai ngerem, ya, untuk lihat ke belakang ada mobil lain enggak, kalau nggak ada saya nyalip misalnya. Nah, itu caranya gitu, dipelihara untuk supaya bisa sampai ke Prokerto. Tanaman pun sama. Tanaman ada hamanya, ya, ulat apa macam-macam. Ya, kita pelihara. Ada gulma. Nah, ada kan tanaman yang perumpamaan tanaman ada gulma, maka jadi tidak tumbuh. Akhirnya tidak menjadi saksi Kristus, ya, tetapi malah dicibirkan. Nah, loh, Kristen temenanan jebule gitu tok. Ngapain? Nah, padahal salahnya orang itu, saudara. Gitu. Ya, inilah yang berbahagia, ya. Kenapa? Yaitu menerima firman dan dipelihara. Sehingga ini yang sudah benih kan firman Allah, rema itu sudah masuk, ya. Firman adalah Tuhan, Roh Kudus masuk, dipelihara. Maka yang muncul nanti buah roh, bukan buah kedagingan. Nah, buah roh itu apa? Ya damai, sukacita, ya, ketenangan, damai sejahtera, dan itu bahagia, jelas, komplit di situ. Ya. Makanya yang namanya kebahagiaan bukan diraih dunia, tetapi kita percaya menerima karya Kristus di kayu salib, menerima hayat ilahi, zoe itu. Tujuannya apa? Kita pelihara dia. Ya, untuk bertumbuh menghasilkan buah roh. Ya, buah roh yaitu di Galatia. Nah, sekarang terakhir, buah roh apa? Ya, mungkin ada yang belum jelas. Kita buka Galatia 5 ayat 16. Ya, ini yang terakhir, ya. Hidup menurut daging atau roh. Nah, judulnya itu. Ya, jadi kita ada pilihan menurut daging, cara sendiri. Ya. Kalau saudara benar-benar baca firman itu, saudara akan kaget. Tuhan ternyata ngajarinya ini kontradiksi. Satu pihak suruh nginjil, pihak lain sudah nginjil, melakukan banyak mujizat, malah pembuat kejahatan. Satu pihak suruh memberi kepada orang miskin, diberikan uang, tidak ada gunanya kamu begitu. Dan banyak ini. Kenapa? Karena kita belum klik, jadi belum mengerti maksud Tuhan. Kalau sudah ngerti, nanti kita akan tahu mana yang benar. Ya, maksudku ialah, ya, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah ini, bukan tidak mengingini karena apa? Tidak akan menuruti keinginan daging. Ini disangkal dulu, enggak. Hiduplah oleh roh, ini roh yang bertumbuh itu, maka otomatis kita akan tidak menuruti keinginan daging. Karena apa? Yang muncul buah roh, saudara, bukan kedagingan. Nah, ini metode Tuhan. Kalau metode dunia kan, oh, saya berzina, saya nggak zina lagi, saya minta maaf sama Tuhan, minta maaf, ampun sama Tuhan, minta maaf sama istri misalkan, atau narkoba dan sebagainya. Enggak. Ini kliklah dengan Tuhan dan hidup oleh roh, bukan seperti Loretti sendiri, tidak melakukan keinginan daging. Ya, terus selanjutnya, ya, sebab keinginan daging, ya, yuk, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Yang maunya sih benar, bahagia, sukacita, setia. Tapi prakteknya nggak bisa. Ini bukan hanya kita ya. Termasuk saya dan Paulus pun mengakui. Ya. Aku manusia celaka, maunya bagus, baik, prakteknya nggak bisa. Nah, ada ayatnya. Ya, teruskan. Ya.
Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, yang dipimpin roh selanjutnya ini tidak itu banyak-banyakan baca tidak, tapi hubungan batiniah, hubungan kayak suami istri, kayak pacaran. Ya, terus perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, penceridaan, roh pemecah. Jelas ya ini ya? Sudah roh pemecah. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini masih banyak maksudnya ini. Ya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa begitu? Ya karena orang itu belum menjalankan sesuai Tuhan. Hiduplah oleh roh. Tapi dia menjalankan kehidupannya dengan manusia lama. Ya nggak dapat warisan. Ya mungkin anak nakal lah. Kalau kita papa kaya raya, kita badung banget. Lah nggak usah diberi waris. Ini yang bagus saja yang diberi waris. Misalkan begitu. Ya tidak akan mendapat waris dari dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi waris roh itu, roh kudus. Terus, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah orang yang sudah namanya buah roh ya otomatis bahagia. Anteng banget hidupnya di sini. Karena bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman. Ya, bukan oleh mata lihat, bukan. Kecuali lagi nyetir, ya matanya harus lihat. Tapi dalam menghadapi hidup sehari-hari ini iman. Ya, itulah ya untuk hari ini. Terima. Ya, jadi puji Tuhan, kita tutup ya, kita kebaktian hari ini ya, kita berdoa dulu.